bangunin. Saya dengar tadi jenazahnya nangis. Retno, aku dan anak kita juga sudah ikhlas. Cepat! Astagfirullahaladzim, kamu gimana sih Retno? Beliau ini kan ibu kandung kamu sendiri. Aku bisa sukses dan kaya kayak begini. Itu karena usaha aku sendiri. Jadi bukan karena doa kamu. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang sudah mendoakan kamu. Kamu gak boleh begini sama ibu. Aduh, gerah banget ya Allah. Aduh, ini gerah banget. Aduh, sakit. Aduh, nah, ya Allah. Aduh, tolongin mama nak, kamu keluar ya nak ya. Udah lama banget ini, udah 11 bulan sayang. Aduh. Mas? Mas Guntur! Mas? Mas Guntur! Mas! Mas Guntur! Aduh, Mas, tolongin aku, Mas. Mas Guntur! Alah. Mas Guntur! Mas! Aduh, ya Allah, sakit banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu kan Bu Retno. Yuk, kita tolongin. Yuk, cepetan nih. Yuk. Bu Retno. Jangan-jangan Bu Retno mau lahiran. Yuk, tolongin yuk. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Pegangan saya, Bu. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bu. Kuat, Bu. Iya. Stop. Pak, tolong, Pak. Ah, Bu Lurah mau lahirin. Melahirin? Iya, ini buruan. Retno! Tolong, Pak. Mas, pelan-pelan, Mas. Ayo, Saya sakit banget, Bu. Saya nggak kuat banget, Bu. Maaf, Pak Guntur. Saya nggak berani menanganinya karena posisi bayinya sangat susah. Aduh, Bu. Aku tidak tolong Pak istri saya. Pak, sabar, Bu. Mas. Pendarahannya sudah berhenti, Pak. Tapi saya tidak menemukan adanya tanda-tanda pembukaan jalan lahir. Saran saya, lebih baik Bapak bawa Bu Retno ke rumah sakit. Biar dokter di sana yang menangani. Saya nggak sanggup. Bawa aja ke dukun beranak, Pak.
Soalnya jabang bayinya udah tua di perut. Takut terjadi apa-apa. Pokoknya harus tolongin aku gimana caranya biar anaknya cepat lahir. Sayang, kamu tenang dong, sayang. Kalau kamu kayak begini terus, nanti mata Mas sakit. Kamu tuh ngerasain apa yang aku rasain, Mas. Aku tuh sakit banget 11 bulan anak ini nggak lahir-lahir. Mbak merasa ada yang aneh di perut istri Bapak. Maksud lu apa? Nah, Simbo gak berani ngomong. Kalau Simbo ngomong, terjadi fitnah. Lebih baik dibawa ke Pak Ustadz aja, Pak. Sakit. Au! Sakit. Ya Allah, Retno. Ini aku sudah sama Pak Ustadz. Mas, tolongin saya, Mas. Mas! Pak Ustadz, tolongin saya, Pak. Saya udah nggak tahan, Pak. Saya udah nggak tahan pengen lahiran, Pak. Aduh, sakit banget, Pak. Baiklah Bu Retno. Bu Retno sabar, Bu Retno tenang. Fas'alullah ta'ala bil istighfar. Banyak-banyakin istighfar biar Allah kasih kemudahan Bu Retno. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Ustadz. Istri saya sampai kesakitan seperti itu. Mana kulitnya juga merah-merah. Ya Allah. Pak Guntur, mohon maaf nih. Bukan saya suudzon, tapi saya bermaksud untuk tabayun. Dan mohon maaf sekali, bukan saya lancang bertanya. Tapi ini kejadian yang tidak lazim, Pak Guntur. Apa ada kesalahan, kekhilafan, atau dosa yang cukup besar dari Bu Retno, Pak Guntur? Sebenarnya istri saya sama saya sangat hormat sekali, Pak Ustadz. Tapi dia juga ada masalah sama ibu kandungnya sendiri. Oke, Pak Guntur sebaiknya segera hubungi ibunya Bu Retno. Mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan. Dan Pak Guntur jangan ragu, hubungi saya kalau ada apa-apa ya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas. Aduh, panas banget ya Allah. Sayang, pokoknya aku harus jemput ibu sekarang. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Aku pokoknya nggak mau bawa ibu lagi ke sini. Nggak mau. Sayang, ini mungkin karena kamu susah ngelahirin itu. Kamu itu udah punya salah sama ibu. Aduh, udah Mas, kamu nggak usah percaya tahayul deh. Ini tuh nggak ada hubungannya aku susah ngelahirin sama ibu. Sayang, aku cuma kasih tahu sama kamu kalau ibu Sulis itu adalah ibu kandung kamu sendiri. Iya, emang dia ibu kandung aku, Mas. Siapa bilang ibu angkat? Tapi dia itu ibu yang jahat dan aku benci banget sama dia. Aku tuh benci banget sama ibu. Mas, aku rasanya mau mati, Mas. Yuk. Tahan. Kamu berubah sekarang. Ya? Aku akan jemput ibu. Aku akan panggil ibu. Mama jangan tinggalin aku. Mas! Ibu nggak mau lagi ada hubungan sama Retno, Mas. Mas tahu Retno sudah salah sama ibu. Retno sudah durhaka sama ibu. Tapi apa nggak ada sedikit untuk berketuk? Biar bagaimanapun juga, Retno itu adalah anak kandung dia sendiri. Tapi Mas, kalau aku sampai ngasih tahu di mana ibu bakal marah. Dan ibu bakal pergi selamanya dari kita. Kalau aja aku bisa bersimpu di hadapan kaki ibu, akan aku lakukan. Agar ibu bisa mengampuni Retno. Mas Guntur yang sabar ya, Mas. Ya Allah, kalau aja bisa ngegantiin, biar aku saja yang merasakan sakitnya, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa istriku. Ya Allah, Nilam gak tega lihat Mas Guntur sedih begini. Dia putus asa banget. Ya Allah, maafin Nilam ya. Nilam harus langgar janji sama ibu. Nilam akan antar Mas Guntur ke rumah ibu. Mas Guntur, kita ke rumah ibu sekarang. Ibu kecewa sama kamu. Kamu gak bisa pegang
Mbak Retno sempat ngelahirin, Bu. Maafin Nilam. Biar aja! Emang itu balasan yang pantas dari Allah dia terima. Mbak Retno tuh anak kandung Ibu, istighfar, Bu. Bukan! Dia bukan anakku. Mana ada anak kandung yang tega menyakiti hati ibunya? Mungkin dia lahir dari belah batu. Nilam mohon banget, Bu. Tolong maafin Mbak Retno, Bu. Mbak Retno susah ngelahirin, maafin Mbak Retno, Bu. Biar! Biar semua itu dia rasa. Aku dulu melahirkan dia sama sakitnya. Taruhannya nyawa. Tapi setelah dia sukses, apa yang dia lakukan sama aku? Aku diperlakukan seperti sampah. Dia hina aku. Dia nista aku. Bu. Pak Lurah, istri Pak Lurah, tadi saya bawa ke rumahnya Bidan Ani. Kayaknya istri Pak Lurah itu udah mau ngelahirin. Yang benar, Mbak Ika? Iya, bener. Tadi saya ke rumah Pak Lurah. Terus istri Pak Lurah itu udah keluar air ketubannya. Lalu saya turun warga untuk bawa istri Pak Lurah ke rumahnya Bidan Ani. Iya. Ya sudah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lurah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak, kenapa berhenti, Pak? Kenapa diturunin? Maaf, Pak Ustadz. Saya dengar tadi jenazahnya nangis. Mana mungkin, Pak Guntur, Pak Iwan? Iza mata banu Adam in qata'a amaluh. Bila seorang hamba telah mati, maka seluruh amalannya terputus. Termasuk diantaranya nggak bisa lagi nangis secara zahir. Kalaupun memang ada seorang hamba karena kedurhakaannya dia mendapatkan deraan yang menyakitkan setelah kematiannya, tangisannya nggak akan kita bisa dengar dengan telinga zahir kita. Benar Pak Ustadz. Saya dengar dari tadi ini mayat nangis melulu. Bukan, benar Pak Ustadz. Sepertinya suaranya dari dalam keranda Pak Ustadz. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada Pak Guntur, Pak Iwan. Warga semua, saya nggak dengar apa-apa. Udahlah Pak, diangkat lagi aja Pak. Apa? Tadu. Kok saya juga denger ya? Allahu Akbar. Jelas banget nih saya dengar. Anggota keluarga, maaf yang perempuan. Siapa? Mbak Nilam. Minta tolong dong, dicek. Takut ada yang kelupaan apa? Apa jangan-jangan ini mati suri? Mbak Nilam, maaf minta tolong. Pak Ustadz, Mbak Retno benar-benar udah meninggal, Pak Ustadz. Nafasnya udah nggak ada. Kayaknya Mbak Retno sedih deh. Dia pengen tidur di sini, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sepertinya saya sudah tidak mendengar suara tangisan lagi. Bapak-bapak, kita angkat lagi kerandanya. Maaf, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
jauh dalam lubuk hati ibu pasti nangis sekali. Kenapa kamu lebih bela si Retno? Biar aja sekarang mayatnya dia nangis di kuburan. Itu balasan yang pantas dia terima. Bu, bilang gak bela Retno, Bu. Seharusnya ibu maafin anak kandung ibu. Aku bilang aku gak akan pernah mau datang ke makam kakak kamu. Cuma ibu yang tega gak mau maafin anak kandungnya sendiri. Jangan-jangan sifat keras Mbak Retno nurun dari ibu. Kalau emang ibu gak mau datang, biar Nilam aja yang ngurus sendiri, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa naik, Pak? Tugasnya belum selesai, Pak. Diadanin dulu, Pak. Maaf Pak Ustadz, saya dengar tadi jenazahnya nangis. Ini hikmah buat kita, warga-warga. Kullu 'ain bakat yaumal qiyamah illa al-'ain bakat min khasyatillah. Semua mata nanti kelak di penghujung hayat, nanti kelak di alam kubur, nanti kelak di akhirat, semua akan menangis, menyusurkan air mata, bahkan begitu derasnya, bahkan sampai berubah menjadi air mata darah. Kecuali mata yang di dunianya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan harus jadi pelajaran. Pak Guntur, tapi menurut hemat saya untuk kejadian ini terlalu lama buat kita semua dan terlalu lama juga buat jenazah. Kasihan. Ini gimana caranya Pak Guntur agar mamanya almarhumah bersedia datang ke sini? Tapi ibunya sendiri tidak mau datang, Pak Ustaz. Allah Akbar. Sebenarnya semua ini atas kesalahan istri saya sendiri. Sewaktu beliau masih hidup, beliau pernah berkata kepada ibunya sendiri, kalau sampai aku mati, ibu tidak boleh menengok jenazahku di kuburan itu, katanya. Ini biar Nilam bantuin bawa ke dalam ya. Iya nak, rajinnya anak ibu. Retno, kamu kok diem aja? Ayo dong bantuin beresin bawa ke dalam. Ada kamu aja rajin, kok kamu malas banget? Ya biasa aja kalau ibu ngomongnya nggak usah ngomel kayak gitu. Bareng sama Nilam aja baik-baik. Ya udah, nanti tolong bawa masuk ke dalam ya. Terus tolong cuciin semua, ya nak ya. Ya Allah, kemana ya Nilam? Udah sore gini kok belum pulang juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Red, adik kamu kemana ya? Tolong cariin, dia belum pulang loh. Ya Allah Bu, baru juga nyampe rumah, nyampe dalam juga belum. Disuruh lagi, capek ah. Astagfirullah Retno, kok kamu nggak peka banget? Susah deh ibu andelin, nggak bisa dimintain tolong. Bukannya nggak bisa mintain tolong Bu, tapi ibu juga lihat-lihat dong, aku kan capek. Lagian biarin aja kayak Nilam lagi main ah. Kamu jangan sembarangan ya. Yang main itu kamu. Kamu ini benar-benar beda sama Nilam ya. Nilam itu kalau ibu mintain tolong cepet. Kamu susah kan? Terus aja Bu puji-puji Nilam. Aku tuh emang nggak pernah dianggap anak ya di sini ya. Udah, aku cari Nilam dulu. Astagfirullah. Rese banget sih nih anak. Main pakai jauh-jauh segala, pakai nggak pulang lagi. Rese, aku jadi panas-panasan suruh nyariin dia. Rat, gimana? Udah ketemu Nilam? Nggak ketemu Bu. Udah biarin aja sih, dia lagi main kali. Dia bukan lagi main, dia lagi belajar kelompok. Udahlah Bu, nggak usah lebay kayak gini, mendingan kita pulang aja deh. Bisa aja kita panas-panasan di sini, dia lagi anak-anakan di rumah tiduran, ya kan? Iya, bisa jadi sih. Udah, aku capek. Disuruh cari adiknya sendiri aja kok kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nim. Ya Allah, bikin ibu
khawatir kamu. Mbak, pulang juga loh. Dari mana aja lo? Oh, ngayap aja bisanya. Lo nggak tahu ya? Dari tadi siang tuh gue sama ibu nyariin lo, tau nggak? Maaf Mbak, tadi Nilam ada tugas nyari serangga, tapi serangga banyak yang mati. Jadi akhirnya nyari ke pinggir hutan deh. Ya Allah, kamu nggak boleh pergi-pergi ke hutan ya nak? Bu nggak apa-apa kok. Ya udah kamu cuci kaki terus ganti baju ya. Ya udah. Nilam, kamu udah makan belum? Nilam pulang telat aja nggak dimarahin. Bagian gue jadi ceramahin. Bu, Nilam berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, baju aku yang kemarin ibu jahit mana? Ya Allah. Nak, maaf ibu lupa, ibu ketiduran jadi ibu nggak sempat jahit. Tunggu sebentar, ibu jahit dulu ya. Nggak usah Bu. Aku udah telat. Atau nanti pulang dagang ibu langsung jahitin ya. Nggak usah. Aku pakai baju yang lain aja. Udah aku pamit nih. Kamu nggak sarapan dulu? Nggak usah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang? Udah nak. Ibu capek ya keliling keliling. Nggak apa-apa ibu capek. Ibu lakuin semuanya ini. Yang penting kuliah kalian berdua lancar sampai selesai dan jadi orang sukses. Ya udah, kalau gitu biar Nilam bawa ke dalam ya. Ibu duduk aja, nanti Nilam bawain minum ya. Ibu pasti capek kan? Aku pijitin ya? Nggak usah, udah kamu lanjut belajar aja ya. Kan biasanya Nilam pijitin ibu, sekarang aku pijitin ibu. Boleh ya? Lanjut belajar aja. Ya. Yaudah deh, aku bantu beresin aja ke belakang. Nggak usah, udah. Kamu lanjutin belajarnya. Dipijitin, gak usah. Dibantuin, gak usah. Semuanya gak usah. Gak usah lah. Terus boleh nih. Kan Nilam bawa yang agak lebihan nih. Soal teman-teman pada banyak yang mesen nih. Alhamdulillah. Gorengannya sekalian ya. Nggak usah Bu, mereka pada suka keripiknya. Tapi duit hasilnya mau Nilam pakai buat fotokopi diktat kuliah Bu. Soalnya mahasiswa harus punya. Nggak apa-apa kan Bu? Boleh nak. Untuk urusan kuliah kamu, ibu pasti kasih izin. Makasih ya Bu. Kalau gitu Nilam berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati nak. Iya Bu. Bu, mau berangkat. Bagi duit tuh. Ceban. Bu, nggak salah nih. Aku ini mau kuliah ya Bu ya, bukan mau jualan pecel. Hari gini dikasih ceban doang. Cukup apaan? Ibu nggak ada uang lagi. Cuma tinggal itu. Kan ibu belum berangkat dagang. Alah, giliran Nilam aja minta langsung dikasih. Aku minta ribet banget sih, bokek lah, inilah, itulah. Banyak banget alasannya. Ya Allah, bukan begitu Retno. Adik kamu, kalau minta jajan itu, dia mesti jualan dulu. Nggak tahu-tahu minta uang kayak kamu gitu. Cencong. Retno, Nilam.
Kalau gitu Nilam bersihinnya lagi, Bu. Tunggu sebentar ya. Udah pulang, Bu? Udah, Rat. Bagus lah. Apa ini? Nilam kan mau bersihin kaki Ibu. Ya Allah. Enggak usah. Nggak apa-apa, Bu. Biar Nilam aja. Ya Allah, kaki ibu kotor, Nak. Nggak apa-apa, duduk aja. Biar Nilam aja ya. Bisa cuci sendiri, Nak. Nggak apa-apa, Bu. Nilam aja ya. Cari muka nih anak. Gue udah tahu otak lo. Biar disayang sama ibu kan. Basi. Bu, ini kan emang udah kewajibannya Nilam. Ibu kan capek, udah nyari uang buat Nilam sama Mbak Retno. Nilam kan belum bisa bahagiain Ibu. Udah cukup, Nak. Buat ibu punya anak yang berbakti seperti kamu. Udah cukup bikin ibu bahagia. Ya udah, Bu. Sendalnya biar Nilam cuci ya, kotor banget. Tunggu bentar ya, Bu. Gimana sih? Lu nih ya kalau mau buang air kotor jangan depan gue dong. Basah nih baju. Mbak, Nilam nggak sengaja. Lagian juga Mbak kan yang naik tangan Nilam. Ya nggak mungkin lah, gue sengaja pengen dibanjur sama air kotor kayak begini. Bekas kaki, bau, jijik tau gak? Mbak, meskipun Mbak kena air ini tuh nggak apa-apa, Mbak. Ini kan air bekas kaki cucian Ibu. Karena surga di bawah telapak kaki Ibu, Mbak. Lu gak usah ngajarin gue ya. Ngomong-ngomongin surga lagi, kita belum mati nih ya. Tetap aja, Mbak. Kita ini wajib kejar surga. Salah satu caranya berbakti sama Ibu, Mbak. Alah, gak usah banyak ngomong lo. Gue udah tahu kartu lo nih ya. Lo kayak begini cuma mau cari muka sama ibu kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak kok mau mikirnya kayak gitu sih, Mbak? Apa ini? Astagfirullahaladzim, kenapa sih pada becek begini? Kalian kenapa ribut-ribut? Ada apa? Tanya nih Bu sama dia. Gak apa-apa kok, Bu. Biar Nilam yang bersihin ya, Bu. Ibu hati-hati, Bu, kepleset. Ibu istirahat aja, Bu. Makasih banyak ya, Mas. Kalau Nilam ada rezeki, Nilam pasti bakal ganti kok. Nggak usah, Nilam. Anggap aja itu bantuan dari Mas. Kamu dan keluargamu kan juga warga Mas. Wah, misalnya ngerepotin doang. Nah, Bu, ini kamar Ibu. Bu, sejak kecil saya sudah tidak punya ibu. Tahun kemarin pun ayah saya juga sudah meninggal. Sekarang saya sudah menganggap ibu sebagai ibu kandung saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa berbakti sama ibu. Karena cuma ibu satu-satunya orang tua saya dan Ratna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bersyukur sekali. Anak ibu, Retno, mendapatkan pasangan seperti kamu. Ya, sama-sama, Bu. Sayang, kok kamu di situ? Sini dong masuk. Kamu mending sekarang bantuin ibu nih, tolong beresin nih kasur-kasurnya segala macam ya. Masa aku sih, Mas? Kok kamu
kayak begitu sih? Ya ini kan aku juga gerah nih sayang, aku juga pengen mandi, badan mana lengket. Tolong layanin ibu dengan baik. Ya sayang? Bu, aku mau izin sebentar ya. Terima kasih. Bu, aku yakin ini kamu kan yang minta-minta buat tinggal di sini. Bukan ibu. Malahan suami kamu yang minta ibu untuk tinggal di sini. Alah, nggak mungkin lah. Awas aja jangan sampai ngerepotin di sini. Mas. Ibu tuh emang harus banget ya tinggal di sini ya? Atau ibu yang ngomong sama kamu maksa buat tinggal di sini? Terus kamu nggak boleh ngomong sembarangan kayak begitu dong, nggak baik. Sebenarnya aku yang sengaja jemput ibu langsung ke rumah. Dan aku yang menyuruh ibu untuk tinggal bersama kita sekarang. Biar supaya kamu ada temennya. Aduh, aku kan udah biasa sendiri juga, Mas. Nggak perlu temenin ibu juga kok. Sayang, sebenarnya aku tuh pengen banget berbakti sama orang tua. Apalagi ibu kamu itu adalah satu-satunya orang tua kita yang sekarang kita punya. Iya bener sih, tapi kan ya nggak harus tinggal di sini juga kali, Mas. Dia kan bisa tinggal sama Nilam. Tapi kan nggak lucu juga. Nanti kalau ada warga yang ngomongin nih, itu tuh Pak Lurah desa kita masa ngebiarin ibu mertuanya tinggal sendirian? Gimana coba? Sebagai lurah di sini, aku juga harus memberikan contoh yang baik kepada wargaku. Udah dong sayang, jangan cemberut kayak begitu. Hei. Ya sekarang kamu siapin makanan dan sambut ibu dengan baik di sini biar ibu betah ya. Ayo dong, jangan cemberut kayak begitu ya. Ya udah deh. Ibu nih di sini nih. Aku pakai disuruh nyiapin makanan segala lagi. Males banget sih. Sini biar ibu yang siapin. Ya harusnya gitu dong. Aku udah nahan lama, Bu. Udah lama banget aku nahan kayak gini. Kamu nahan apa, nak? Apa yang ibu lakukan sama kamu? Ibu harus tahu ya, dari dulu aku nggak pernah dianggap anak sama ibu. Ibu sayang kamu. Ibu sayang Nilam. Ibu gak pernah pilih kasih. Ibu gak pernah membedakan kalian. Ibu sayang kalian semua. Alah, ibu pinter banget sih ngomongnya. Ibu, aku tahu kok kalau ibu tuh takut diusir dari rumah ini kan. Ya sudah Bu, saya pamit kerja dulu ya, ya Bu ya. Hati-hati ya. Sayang, aku pergi dulu ya. Kamu jagain ibu dan jangan lupa layani ibu sebaik mungkin ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Iya sayang. Gak usah kegeran ya. Mendingan sekarang ibu ke belakang. Cucian udah pada numpuk tuh, udah segunung tuh. Sana cepet. Udah cepetan, banyak piring juga yang kotor, cepat. Paret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Setrikain baju aku dong. Harus yang rapi ya. Harus sampai licin. Awas, jangan sampai gosong. Baju nih mahal, kamu pasti nggak mampu beliinnya. Iya, Retno. Bu, ibu tinggal di sini nggak gratis ya. Walaupun suami aku baik sama ibu, tapi bukan berarti ibu bisa males-malesan kayak gini, ya. Jadi ibu mulai sekarang harus beresin semua pekerjaan di rumah. Ngerti? Bu, dipanggil bukannya nyaut, punya kuping nggak sih? Maaf, ibu nggak kedengeran.
Ibu lagi gosok. Nyetrika baju gini doang lama banget. Mendingan sekarang ibu bersihin spray saya deh di kamar. Cepetan harus diganti sebelum Mas Guntur pulang. Tapi ini belum selesai. Aduh, udah ditinggalin aja. Di sini kan aku nyanyi, ikutin perintahnya aja dong. Ah. Udah yuk cepetan. Aduh, lelet banget sih. Ah. Aduh. Cuma beresin spray aja nggak becus, Bu. Iya, maaf. Ya, cepetan dong yang rapi. Ini cokor nggak disekolahin apa ya? Kaki dekil kayak gitu naik kasur gimana sih? Kotor dong kasurnya. Iya, maaf Retno. Ibu memang nggak bisa kalau nggak naik kaki untuk betulin spray ini. Atau kamu tarik dari sana ya? Apa? Kamu malah nyuruh balik. Bu, kamu tuh harus nyadar diri. Kamu di sini ditugasin buat beresin rumah. Alah, udah deh, mendingan kamu bersihin kamar yang lain ya. Cepat, beresin yang becus. Yang bersih ya. Kerja gak pernah becus, dasar ibu tua. Allah! Ya Allah! Bu Robi! Astagfirullah! Baju! Ibu nggak sengaja. Ibu nggak sengaja. Nanti ibu ganti ya. Ah, ganti-ganti. Ibu mau ganti pakai apa, ha? Kerja juga enggak. Biasanya cuma makan sama tidur doang. Gimana bajunya begini? Astagfirullahaladzim. Kamu kok marah-marahnya kayak kalap begitu sih? Ini loh, Mas. Lihat dong. Itu baju kesayangan aku. Bisa sobek kayak begini sama ibu. Kalau aku udah bilang nggak usah diserikain, aku bisa sendiri. Mbak Guntur, ibu minta maaf. Ibu nggak sengaja. Ibu nggak ada niat merusak. Ibu minta maaf. Iya, Bu. Udah dong sayang. Baju kayak begitu aja kan bisa dibeli lagi. Kamu tuh nggak boleh loh marah-marah kayak begitu sama ibu. Dosa. Ah, kamu selalu belain ibu aja terus. So. Maafkan Retno. Loh, sayang, ibu kemana? Dari aku pulang kerja aku belum ngeliat ibu. Ibu di kamar, Mas. Mungkin dia capek kali pengen istirahat. Ya kamu panggil dong, biar kita makan bareng sama-sama. Iya, tapi yuk dong, Mas. Ya Allah. Assalamualaikum. Iya, masuk aja nak. Oh. Ya Allah, Bu. Ibu kenapa? Ibu sakit? Encok ibu kumat nak. Ya udah kalau begitu saya panggil tukang urut ya, Bu. Saya teleponin dulu ya. Sebentar. Halo, Mbak, bisa nggak malam ini ke rumah? Ini ibu saya pengen diurut. Saya tunggu ya, sekarang ya. Iya. Bu, saya sudah teleponin tukang urutnya. Ibu tunggu aja ya. Iya. Sayang, ini sebelum tukang urutnya datang, tolong kamu urutin ibu dulu, ya. Iya sayang, kamu tenang aja ya. Yaudah. Aku pasti juga ini. Iya, aku mau kamar mandi dulu, ya. Ya, Bu. Jangan bilang sama Mas Guntur kalau kamu jatuh ya. Bisa manja deh.
Assalamualaikum. Bu Lurah. Waalaikumsalam. Bu Lurah, tadi Pak Lurah telepon saya, katanya suruh saya datang ke sini untuk pijit mertuanya. Oh, ibu saya udah sembuh kok. Nggak apa-apa, udah nggak usah jadi juga. Ini sebagai gantinya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Bu. Gaya banget sih ibu satu tua ini. Sok-sok dipijit-pijit segala lagi. Allah. Nggak usah nungguin tukang urut. Dia nggak jadi datang. Tapi pinggang ibu sakit. Alah Bu, kayak gitu aja lebay banget sih. Orang cuma jatuh gitu doang. Besok kesakitan lagi pengen dipijet. Kenapa maksudnya? Pengen dimanja sama Mas Guntur gitu? Hah? Ya Allah, kenapa kamu kasar, Nak? Bu, aku kayak gini itu gara-gara ibu. Wah, makanya sekarang puas kan ngerasain sendiri. Ini kenapa sih? Dari tadi aku ngeliatin senyum. Gak apa-apa. Mas tahu nggak? Tahu apaan? Kenapa sih? Oh, kamu sekarang main rahasia-rahasiaan nih sama aku ya? Ya enggak lah. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu kalau aku lagi hamil. Apa? Hamil? Hati-hati kamu bicara, Nak. Kamu lagi hamil. Bodo amat. Oh ya, lampu kamar aku kan mati nih, Bu. Kayaknya Ibu harus keluar beliin lampu bohlam buat di kamar aku. Banyak kan? Segini cukup kan? Udah cepetan. Aduh, bisa nggak sih kalau disuruh tuh langsung jalan? Susah banget. Jadi orang. Cepet. Iya. Iya, Retno. Ya Allah, iya. Jangan lama-lama. Lumayan. Buat beli make up. Ada yang pingsan. Ini kan mertuanya Pak Lurah. Masa sih? Iya, kita antar ya. Yuk. Bismillah, pelan-pelan masih bisa bangun, Bu. Ayo, kuat. Pelan-pelan ya. Bismillah. Pegangan saya, Bu. Ayo. Pelan-pelan aja. Aduh, lama banget sih. Cuma disuruh ke warung doang. Lama banget begini orang. Dasar mama. Lelet. Wah, gawat. Kamu maluin aja jadi orang ya. Bu, ibu saya kenapa ya? Ini Bu Retno. Tadi ibunya Bu Retno pingsan di jalan. Iya, makanya kita anterin, Bu. Kasian loh, ibunya lagi sakit, jangan dibiarinin pergi sendiri, Bu. Iya, tadi begini, Bu. Saya tuh udah ngomong sama ibu, mendingan ibu di rumah aja biar saya yang ke warung. Tapi ibunya maksa. Ya udah, sekarang tolong bawain ibu saya ke dalam ya. Iya. Hati-hati ya, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Aduh, bikin ribet aja. Pakai acara sakit segala lagi. Dasar nenek-nenek tua. Nyusahin aja terus kerjanya. Ya, coba.
Bu. Aduh, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu gak apa-apa, Bu. Bu Lurah, kita pulang dulu ya. Ibu itu udah tua, harusnya dijagain. Karena doa ibu itu tembus sampai ke langit. Waktu yang diberikan. Iya, Bu. Makasih banyak ya udah nganterin ibu saya ke rumah. Iya, sama-sama Bu Lurah. Mudah-mudahan ibunya cepat sembuh ya. Iya, Bu. Yuk, kita panggil. Assalamualaikum, Bu Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya membawa. Iya. Mana udah tua. Iya, disuruh-suruh. Untung ada kita yang bisa nganterin ke sini ya. Kalau enggak, bangun. Bangun. Astagfirullahaladzim. Apa lagi sih tuh, Retno? Bangun, udah cepetan bangun. Astagfirullah. Ibu di mana, Nak? Alah, udah deh nggak usah so acting nanya di mana ibu sakit. Bilang aja ibu malas kerja kan? Ibu sakit, Nak. Udah. Sekarang mendingan bangun deh. Allahu Akbar. Bangun sekarang, cepet kerja nggak usah lelet. Jadi orang cepetan. Oke, jadi sekarang mendingan kerja aja deh. Bu Retno tega banget ya, marahin ibunya sampai segitunya. Iya, mana ibunya udah tua lagi. Nggak takut apa dia durhaka ya sama ibunya? Iya. Depan kita pura-pura baik. Sekarang aja marah-marah. Iya ya, saya juga nggak paham. Ya udahlah, itu kan urusan mereka, bukan urusan kita juga. Yang penting kan kita dibantuin. Yaudah yuk. Iya, sebentar. Kalian berdua ngapain sih kesini? Tadi kita ke rumah lama ibu, Mbak. Tapi ibu nggak ada di sana, Mbak. Ya jelas nggak ada lah, ibu kan di sini. Tuh. Ya Allah. Ibu! Ibu. Ibu kangen sama kalian lah. Aduh, udah deh ya. Kalian tuh nggak usah drama kayak gini. Lebay tau nggak? Nilam udah tenang. Nilam udah nemuin ibu sekarang. Alhamdulillah. Nah, Guntur yang minta ibu tinggal di sini, Nah. Nilam, mendingan kamu pulang, bawa ibu satu ini, ya. Jangan di sini deh. Aku tuh lagi hamil, nggak mau capek. Emak-emak satu ini tuh ngerepotin, tau nggak? Bawa sana. Masya Allah, Mbak. Begitulah ibu di sini. Ya Allah. Kenapa sih Mbak Retno tuh jahat banget sama ibu? Padahal Mbak Retno tuh lagi hamil, Bu. Seharusnya tuh sayang sama ibu. Gak apa-apa lah. Ibu maklum. Mungkin itu bawaan bayi. Kakak kamu kan sekarang lagi hamil. Biasanya orang hamil itu suka aneh-aneh kan? Bu, hidup kita berdua memang pas-pasan, Bu. Tapi kalau ibu mau, ibu bisa ikut dengan kita kok, Bu. Ibu bukan gak mau. Ibu pengen hidup sama kalian.
Tapi keadaan kalian kan juga susah. Tapi Bu, kalau cuman Ibu aja, Nilam sama Mas Iwan bisa aku bantuin. Bisa. Udah nggak apa-apa lah. Ibu di sini aja. Ibu yakin kakak kamu bisa berubah, bisa sadar. Sekalian ibu juga jaga cucu ibu nanti. Bu, ini aku bawain oleh-oleh buat ibu. Ya Allah, Nak Guntur, kamu baik banget sama ibu. Ya, soalnya aku lagi bahagia, Bu. Semenjak ibu tinggal di rumah ini, ibu bawa berkah. Maksud kamu? Ya, aku sudah 5 tahun nikah sama Retno, tapi belum dikaruniai anak. Tapi semenjak ibu tinggal di rumah ini belum ada setahun, Retno sudah hamil, Bu. Nak Guntur, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah yang memberikan amanah kepada hambanya karena hambanya mampu diberikan amanah. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Bisa makin besar kepala dia tuh nenek tua. Pokoknya aku harus bisa bikin Mas Guntur jauh dari ibu. Ibu. Ya Allah, Nak. Bikin kaget. Ibu coba tebak. Aku bawa apa untuk ibu? Apa? Ya Allah, Nak. Udah cukup. Gak usah kasih-kasih ibu terus. Sekarang ini kamu kan harus lebih memperhatikan Retno. Usia kehamilan dia sudah nginjak 8 bulan. Sebentar lagi lahiran. Ibu pokoknya kalau urusan itu nggak usah khawatir. Urusan Retno dan calon bayi aku semuanya sudah beres. Ibu terima ya. Pokoknya aku mau ibu harus terus pakai cincin itu. Jangan dilepas. Kalau ibu lepas, aku pasti bakal tersinggung nih. Sabaran aku udah habis nih. Gak tahu harus mengucap apa lagi. Terima kasih banyak. Ibu nggak perlu berterima kasih sama aku. Justru aku yang berterima kasih sama ibu. Karena ibu sudah ngebantu aku untuk menjaga Retno dan calon bayiku. Pokoknya aku harus cari cara biar ibu tua itu cepat pergi dari rumah ini. Sudah kalau begitu Bu, aku pengen bersih-bersih dulu. Mas, masa kamu perginya 3 hari sih? Kan isunya lagi hamil 9 bulan. Kalau ada apa-apa gimana? Ya, kan ada ibu. Ibu kan bakalan siaga untuk kamu. Iya, Retno. Ibu akan jaga kamu dan membantu semua keperluan kamu. Tapi kan ibu udah tua, Mas. Sakit-sakitan lagi. Mana bisa sih dianduin? Yes, ya udah. Ya, aku pamit dulu ya. Bu, aku titip Retno. Nanti kalau emang ada tanda-tanda Retno melahirkan, ibu bisa langsung telepon staf saya. Ya, nanti dia bakal ngurusin semuanya. Ya, Bu? Iya, Nak Guntur. Gak usah khawatir ya. Ibu akan jaga anak ibu dan cucu ibu ini. Terima kasih, Bu. Aku pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sayang. Cepat. Allah Akbar ya Allah. Allah
sama ibu ya. Mendingan ibu pergi dari sini deh. Cepat pergi. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Guntur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Wa kama qala ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Seperti apapun ibu, kita tetap wajib memuliakan. Kita tetap wajib menghormati. Bahkan seandainya kita memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu kita berikan kepada ibu kita dan kita berkata, "Ma, ini emas semuanya buat mama untuk ngeganti setetes air susu yang pernah kutelan dan membasahi kerongkonganku." Demi Allah, itu emas tidak bisa mengganti semua kebaikan ibu. Bahkan hanya sekedar setetes air susu itu tidak terganti dengan harta yang kita miliki seluruhnya. Tapi sekarang kita harus bagaimana, Pak Ustadz? Ya Allah, nggak ada pilihan lain Pak Guntur. Kita mohon saja kepada Allah. Kita berserah kepada Allah. Kita benar-benar tak berdaya. Semoga dengan doa kita, Allah menerima dan dosa daripada almarhumah diampuni dan diringankanlah hisabnya. Warga, mohon kesediaannya untuk mengaminkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ghufranaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Dunia yang fana hanya membawa amal kelak di hadapan Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخرجنا